Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yaitu tentang Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur dan panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, lalu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini dan memelihara dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema dari bagian pembacaan ini adalah bagaimana Yunus menyadari Tuhan peduli kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang dimaksudkan itu apa? Karena Niniwe adalah sebuah tempat yang letaknya di sebelah timur Sungai Tigris, yang hari ini ada di kota yang paling modern, yaitu kota Mosul, Irak. Bahkan Asyur, Syria adalah musuh daripada bangsa Israel sampai dengan hari ini. Karena itu juga yang menjadi alasan mengapa di bagian kitab Yunus di pasal 4 itu, Yunus yang sudah menerima panggilan yang kedua di pasal 3 menyatakan pertobatan itu dan mereka berpuasa. Tapi kemudian ia menunggu, Tuhan tidak mendatangkan
malapetaka itu. Disitulah Yunus menjadi kesal karena dia lebih mengasihi dirinya, bangsanya sendiri daripada bangsa lain. Maka Yunus harus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, bukan saja bangsa Israel, umat pilihan itu, tapi juga orang kota Niniwe, orang Syria, dan penduduk Asyur pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari semua bagian cerita Yunus dari pasal 1 sampai dengan 4, dia pernah melarikan diri, Tuhan menyelamatkan dia dengan ikan. Tapi juga ketika ia bertobat dan menerima panggilan dia pergi, Tuhan juga masih mengasihi dia dengan menumbuhkan pohon jarak untuk melindungi. Bahwa Tuhan mau memakai Yunus karena apa yang Tuhan inginkan itu harus terlaksana. Karena itu di ayat 1 kita lihat bagaimana Yunus tidak puas atas pertobatan penduduk Ninewe, membuat Yunus tidak senang dan ia menjadi marah. Dan ini sesuatu yang aneh sekali. Katakanlah biasanya suatu pendeta atau penginjil, kalau dia pergi di suatu tempat di daerah perkabaran Injil, dia akan bersuka cita kepada Tuhan karena daerah itu, pos itu, tempat itu, semua orang telah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi ini terbalik. Yunus yang sudah pergi menyampaikan pertobatan 40 hari, tapi kemudian dia menunggu dan dia kesal karena dia tidak suka Tuhan kenapa tidak menghukum bangsa itu. Oleh karena itu, sesuatu yang membuat Yunus tidak senang, inilah yang sangat aneh. Dia sudah pergi, 2 kali pergi ke Niniwe, orang bertobat, tapi dia marah kenapa Tuhan tidak menghukum penduduk kota itu. Jadi Yunus kecewa oleh karena dia berhasil dari khotbahnya, dari penyampaiannya itu orang bertobat dan dia kesal. Kenapa belum dengar saya? Kenapa Tuhan saja tidak menghukum? Padahal ada sesuatu yang lain bahwa memang dia lebih membenci orang Asyur yang menjadi musuh bebuyutan dengan bangsa Israel itu. Maka di ayat 2 dan 3, kemudian Yunus menjelaskan kemarahan. Yunus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih karunia, penyayang, panjang sabar. Karena itu dia tidak mau. Itulah yang menyebabkan dia pertama kali melarikan diri ke Tarsis itu. Dan Yunus marah karena Allah mengabulkan pertobatan penduduk kota Niniwe. Dan bangsa Asyur adalah musuh Yehuda, bangsa Israel. Yunus ingin Allah menjatuhkan hukuman atas bangsa yang dibencinya itu sendiri. Padahal Allah tidak. Yunus tahu bahwa Allah penuh dengan belas kasih karunia dan belas kasihan, dan itulah sebabnya ia takut untuk memberitahu penduduk kota Niniwe. Dan ini setidaknya merupakan bagian daripada alasan mengapa Yunus tidak ingin pergi ke kota Niniwe pada pasal 1 di awal panggilan itu. Ia takut karena mereka akan bertobat. Padahal selama dia tahu bahwa Tuhan Allah, yang dia tahu, Yunus tahu bahwa Tuhan Allah akan menghakimi ibu kota Asyur itu. Jadi bagi Yunus lebih baik ia mati di ayat 3. Karena pertobatan dan keselamatan penduduk Niniwe begitu menyakitkan bagi Yunus sehingga ia lebih memilih mati daripada memikirkan bagaimana Allah tidak mendatangkan malapetaka. Bapak Ibu, kalau biasa kita bilang kepada anak-anak kita kalau nakal, jangan ke sana, dan dia tidak pergi dan kembali, pergi saja. Bahkan kita menyuruh supaya dia bisa celaka. Padahal dalam hati kecilnya dia tidak mau pergi ke sana.
Di ayat 4, maka Tuhan mempertanyakan hati daripada Yunus itu. Lalu Tuhan berkata, apakah pantas, apakah layak bagimu untuk marah? Di sini Yunus dalam mengungkapkan kemarahan terhadap Tuhan, dia bersikap jujur tentang perasaan sesuatu yang baik tentunya, tetapi tidak lebih bahwa ia berpikir bahwa sebenarnya kasih Allah bukan hanya berlaku bagi orang Yehuda, bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Apakah Yunus pantas untuk marah? Inilah pertanyaan yang seharusnya dan bahkan harus kita tanyakan juga kepada diri kita sendiri. Jika kita mendapati dalam diri kita bahwa kita marah kepada Tuhan, jawaban kita harus selalu, kita tidak pernah marah kepada Tuhan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan bagi Yunus. Tapi juga Tuhan bertanya kepadanya ketika di ayat 5 dan sampai dengan 8, bagaimana Tuhan menyiapkan suatu bagian pelajaran yang berharga bagi Yunus. Jadi ketika Yunus keluar dari kota sampai ia dapat melihat apa yang akan terjadi, Yunus tampaknya berharap bahwa pertobatan penduduk kota Niniwe tidak cukup untuk menunda penghukuman daripada Tuhan Allah. Mereka berkain kabung, manusia, binatang, dan mereka berpuasa. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling di bawah. Kemudian dia keluar dari kota itu untuk keselamatan dirinya. Dia lebih memikirkan dirinya. Tapi juga ketika matahari menyinari kepala Yunus dan dia merasa lelah, sehingga ia menjadi lemas. Di ayat yang ke-6, Yunus sangat bersyukur karena Tuhan membuka sebuah pohon jarak. Dan ketika Tuhan mengambil tanaman itu dengan cara mendatangkan seekor cacing atau ulat, tapi juga dengan angin timur, dan dia mengatakan, lebih baik saya mati saja. Dia lebih mengasihi pohon itu daripada penduduk kota Niniwe yang dia ingin supaya Tuhan memusnahkan. Itulah sebabnya di ayat 9 dan 11, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran bagi Yunus dan berkata kepada Yunus, apakah pantas atau layak bagimu marah karena tanaman ini? Justru sebaliknya Tuhan marah kepada Yunus, bahwa engkau harus bersyukur, jangan kau marah karena mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Jadi Yunus menanggapi pertanyaan Tuhan, merasa sepenuhnya dibenarkan dalam kemarahannya atas hancurnya tanaman yang melindungi. Dia lebih mementingkan dirinya, dia menyendirikan diri, dia tidak mau berada di tengah-tengah masyarakat itu. Dan Yunus tidak memiliki kepentingan pribadi dari tanaman itu, dia hanya butuh untuk tempat dia berteduh. Pada saat itu saja sambil melihat bagaimana penduduk kota Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan Allah. Di sini Yunus melakukan 3 kesalahan yang sering juga dilakukan ketika orang menjadi marah. Masing-masing kesalahan ini menempatkan Yunus dalam posisi yang lebih buruk, adalah Yunus berhenti melayani Tuhan selamanya. Dia pergi, dia tidak mau lagi berkhotbah dan bersyukur karena kamu telah bertobat dan hukuman itu tidak jadi. Tapi dia memilih lebih baik dia pergi, karena dia tahu Allah itu penyayang, pengasih. Yang kedua, Yunus memisahkan diri daripada penduduk kota Niniwe. Dia pergi ke sebelah timur, berteduh, dan dia melihat, menonton apa yang akan terjadi. Tuhan menumbuhkan pohon jarak, mendatangkan ulat, tapi juga angin timur. Dan dia marah, lebih baik dia mati. Kenapa pohon ini mati? Dia tidak marah bahwa
Tuhan jangan menghukum penduduk itu, tapi sebaliknya. Dan memang tanggapan Allah kepada Yunus menunjukkan kepada Nabi Yunus bahwa ia sebenarnya tidak mengenal Allah lebih baik daripada Tuhan mengenal dia. Maka pelajaran berharga adalah kepedulian Allah terhadap manusia tidak hanya bagi bangsa Israel itu sendiri, tapi Allah peduli sampai kepada kita, segala suku bangsa, apapun dari mana kita. Tetapi ia sepenuhnya berhak mempertanggungjawabkan bagaimana Tuhan bertanggung jawab terhadap bangsa-bangsa adalah manusia yang juga adalah ciptaan Allah. Maka Tuhan harus menyelamatkan mereka. Pelajaran dari Yunus mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah semua suku bangsa, semua bangsa-bangsa. Maka pelajaran yang berharga bagi kita adalah bahwa kasih Allah itu melampaui segala batas-batas. Yunus menunjukkan bahwa kasih sayang dan pengampunan Allah tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel, hanya kepada kelompok Yehuda, tapi juga berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan, termasuk Niniwe yang dianggap musuh. Meskipun mereka jahat, Allah bersedia mengampuni saat mereka bertobat. Yang kedua, bagaimana Tuhan mengkritik Yunus karena dia sangat egois. Yunus marah besar karena Tuhan mengampuni Niniwe, bukan menghancurkannya. Kemarahan Yunus ini mencerminkan hati yang mementingkan diri sendiri, dan Yunus menginginkan rahmat Tuhan itu hanya berlaku bagi dirinya dan bangsa Israel Yehuda sendiri. Dan dia menuntut keadilan, penghukuman bagi bangsa yang telah Tuhan ampuni mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kita lihat antara Yunus peduli terhadap tanaman atau peduli terhadap jiwa manusia. Tuhan menggunakan tanaman jarak yang tumbuh cepat, tapi juga layu begitu cepat untuk menegur Yunus. Yunus sedih ketika tanaman yang membuat dia menjadi nyaman sejenak itu menjadi mati. Namun dia tidak peduli terhadap kehancuran dari kurang lebih 120.000 jiwa yang ada di kota Niniwe. Tuhan menegur Yunus karena lebih menghargai kenyamanan pribadi daripada bertanggung jawab terhadap pelayanan dalam jiwa-jiwa. Itu juga berlaku di dalam jemaat. Setiap kita dipanggil, kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Karena belas kasihan Allah adalah untuk jiwa-jiwa. Yang keempat, kedaulatan Allah dalam belas kasihan. Pasal 4 ini menegaskan bahwa Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh belas kasih. Tuhan tidak bisa didikte atau diatur menurut keinginan manusia untuk menghukum. Tapi pertobatan sekecil apapun itu akan menggetarkan belas kasih daripada Tuhan. Kita mungkin berdoa minta Tuhan menghukum orang itu, orang. Tapi ketika kalau orang di sana juga yang kita ingin supaya dia dihukum, dia bertobat, dia berdoa, dan dia berpuasa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan akan tergetar hati dan lebih mengasihi dia daripada apa yang kita inginkan. Ini kita belajar dari bagaimana cara Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Pertanyaan bagi kita adalah, layakkah kita marah? Layakkah kau marah? Tuhan bertanya kepada Yunus dan juga pada kita semua tentang apakah kita pantas marah atas hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan tidak mengikuti kehendak kita.
Tidak. Kita tidak akan pernah marah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Maka pesannya adalah agar manusia menahan amarah atas dasar kepentingan pribadi, kebencian, atau kenyamanan yang begitu terganggu seperti Yunus yang terganggu karena pohon jara. Dia marah. Itulah hal-hal penting dalam pelajaran tentang Yunus ini, supaya kita tahu bagaimana kita dalam tugas pelayanan, baik sebagai majelis jemaat, sebagai pendeta, penatua, dan jemaat, tapi juga sebagai sidi-sidi gereja. Kita bersama-sama melakukan tanggung jawab ini dengan tetap mengerti dan percaya bahwa kedaulatan Allah, kasih-Nya itu untuk semua suku bangsa. Kiranya apa yang kita pelajari dari kisah Yunus ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang peduli bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman ini juga akan kita lakukan di sepanjang minggu yang akan kita jalani ini. Amin.